Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kunjungan ke industri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kunjungan industri. Nah, untuk kunjungan industrinya itu ke Kejulasi Mozzarella. Nah, adapun 5 subtema yang akan dibahas, yaitu yang pertama, sejarah industri keju. Nah, yang kedua ada visi dan misi industri keju, struktur organisasi keju, pengolahan limbah industri keju, dan dokumentasi ketika melaksanakan kegiatan kunjungan. Nah, jadi ada 5 hal ini yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Nah, selanjutnya sejarah industri keju. Nah, Kejulasi Mozzarella ini merupakan industri yang berbentuk reseller. Adapun industri ini beralamat di Jalan Lasituo, Lasi Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, Lasi Dairy Farm ini berdiri di tahun 2015 yang dikelola oleh Bapak Suatril ST. Nah, untuk jenis sapi yang dibudidayakan itu berbeda dengan sapi biasanya, yang mana pada industri ini memelihara sapi SFH, yang mana sapi ini unggul dalam memproduksi air susunya. Jadi agak berbeda dengan sapi-sapi biasa. Sapi ini biasanya khusus dan biasanya diimpor dari Jawa. Jadi awalnya dikarenakan pemiliknya memelihara sapi, maka ia terinisiatif untuk membuat sebuah industri yang berkaitan dengan susu. Sehingga di tahun 2015 ia memutuskan untuk membuat industri yang berkaitan dengan keju, susu dan yogurt. Dan untuk saat ini alhamdulillah untuk usahanya berkaitan dengan pembuatan yogurt juga. Kemudian kedua, visi dan misi industri keju. Usaha ini memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha keju di Sumatera Barat. Apalagi menjadi seorang pemelihara sapi perah, maka beliau terinspirasi untuk mengembangkan usaha pembuatan keju. Hal ini karena dari susu sapi bisa membuat berbagai produk. Dalam mengembangkan usaha ini, maka diajak beberapa orang, ada yang sebagai pegawai tetap, ada yang sebagai manajer. Awalnya ketika dibentuk hanya fokus dengan pembuatan keju saja. Namun setelah lama-kelamaan dikembangkanlah dari memproduksi keju, yogurt, dan susu murni. Nah, selanjutnya untuk struktur kejulasi. Struktur kejulasi yaitu ada manajer utama atau owner, yang mana nantinya ini adalah pengelola awal, yaitu Bapak Suatril. Kemudian ada manajer kafe dan manajer pengolahan keju. Ini dari bagian industri. Namun di bidang peternakan juga ada manajernya, yaitu manajer peternakan. Yang mana di setiap manajer ini dibantu oleh beberapa karyawan, yaitu ada karyawan tetap. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan limbah itu berbeda dari pegawai tetap. Jadi pengelola limbah ini diberikan kepada masyarakat. Nah, untuk pengolahan keju ini nanti juga ada beberapa orang ya yang dibantu juga oleh karyawan tetap nantinya. Kemudian pengolahan limbah industri. Nah,
pengolahan limbah industri keju ini terbagi menjadi dua, yaitu limbah industri dari ternak dan limbah industri dari pengolahan susu dan keju. Untuk limbah yang berasal dari ternak dibuat menjadi pupuk kompos dan pupuk cair. Namun untuk pengolahan limbahnya dikerjakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh pemasukan. Jadi ketika kita berada di industri ini, kita tidak menemukan limbah yang dari ternak karena semuanya sudah diberikan tanggung jawab kepada pemuda atau masyarakat setempat. Kemudian ada limbah industri dari pengolahan susu dan keju. Begitu juga dengan limbah ini dikelola oleh pihak industri, yang mana untuk limbah ini nantinya digunakan sebagai pakan ternak, yaitu nanti digunakan juga sebagai makanan untuk sapi perah. Karena untuk limbah ini mengandung protein yang sangat banyak. Nah, selanjutnya ini adalah dokumentasi dari kegiatan kunjungan kita. Nah, di keju lassi mozzarella ini ada papan edukasi, di mana papan edukasi ini nantinya terdapat penjelasan tentang manfaat susu, kemudian cara mengonsumsinya. Kemudian selanjutnya di papan edukasi ini juga akan dijelaskan tentang yogurt dan keju. Intinya untuk papan edukasi ini memberikan pelajaran atau edukasi untuk para pengunjung ataupun wisatawan. Dan untuk tempat ternaknya dibedakan, tempat ternak yang dikunjungi wisatawan dengan tempat ternak yang khusus untuk sapi perah, yang mana untuk digunakan sebagai sapi perah biasanya diletakkan di tempat yang lebih aman, lebih tertutup, dikarenakan sapi perah membutuhkan waktu yang lama untuk beristirahat agar bisa menghasilkan susu yang lebih banyak. Nah, sementara untuk sapi kunjungan itu berbeda, dan untuk sapi kunjungan sendiri biasanya lebih sedikit memproduksi susu dikarenakan sapi perah membutuhkan waktu istirahat untuk bisa menghasilkan susu yang lebih banyak. Nah, selain itu di tempat ini juga ada tempat bersantai-santai atau bermain untuk para pengunjung ataupun wisatawan. Jadi tempat ini sangat lengkap, ada tempat edukasi, ada tempat yang bisa kita kunjungi langsung untuk melihat proses pemerahan susu. Dan tempat ini biasanya dibuka juga di hari Minggu, yang mana pada hari Minggu tersebut setiap pengunjung akan didampingi oleh para pemandunya, yang mana nanti pemandu bertugas untuk menjelaskan hal-hal yang terkait di industri ini. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait kunjungan ke industri keju lassi mozzarella. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.